Zaki namanya. Beliau juga ITS dulu kan. Ya. Dulu ya lumayan dekat lah. Cuman beliau itu dia angkatan 2018, 2023 lulus, dan habis itu dia langsung keterima di tempat saya sekarang ini, gitu kan. Nah, itu jadi Mas Zaki. Nah, jadi ketika saya lagi nyelesain tesis, ya selesai skripsi lah gitu kan, dan Ya. itu tinggal sidang skripsi doang, sidang Ya. hasil lah, sidang hasil, dikontak sama Zaki, ini nih ada lowongan kosong di lab saya kan. Ya. Monggo kalau mau daftar ya monggo silahkan langsung buat proposal aja gitu, soalnya kan yang pertama kali harus kita lakuin itu adalah ngajuin proposal ke ataupun sensei di yang tempat kita tuju. Oke. Udah, karena saya di situ konteksnya masih apa baru selesai, udah mau selesai skripsi nih gitu kan. Ditulis judul proposal baru lagi gitu kan anggapannya kan. Oke. Saya pun juga bingung gitu kan. Apa nih gitu kan. Ya udah Mas Zaki pun ngarahin juga, udah langsung nyambungin aja topik skripsi ke topik sensei atau profesor kita gitu kan. Ya udah Mm-mm. kemarin dia kasih papernya sensei saya, dan beliau itu bidang keahlian yang terkait thermal environment atau thermal comfort dan Oke. thermal comfort. Nah, ya udahlah tentu. Nah, karena saya nggak mau ngambil pusing juga, ya udah pakai AI cari doh. Saya waktu itu pakai konsensus sama size space. Saya cari Oke. apa sih hubungannya, ada nggak sih hubungannya, itu yang pertama saya cari dulu hubungannya apa antara pengelasan kan topik saya waktu itu dengan thermal environment ataupun thermal comfort. Dapat Ya. tuh beberapa hubungannya, yaitu terkait ya, environment itu ya, thermal environment itu kan ya suhu, kelembapan, kecepatan angin. Nah itu ada hubungannya dengan hasil pengelasan. Ya udah saya hubungan sama itu gitu kan. Soalnya Oke. waktu yang S1 kan saya variabel pengelasannya. Nah, ini kita ganti variabel lingkungannya gitu kan. Tinggal ganti Oke. itu doang. Nah, tapi karena Sensei ini kan dia bukan teknis banget kan. Mas Zaki menyarankan ditambah yang memang lebih plek ketiplek sama senseinya, yaitu terkait thermal comfort. Thermal comfort Oke. ini simpelnya seseorang tuh gimana sih perasaannya, nyaman gak sih eh, lingkungan suhu yang dia di tempat yang dia tempati gitu. Anjir, saya ambil di Mm-mm. freeze kayak gitu anjir. Nah, itu simpel lagi tuh. Ya udah tinggal ditambah dan juga efek eh, thermal comfort dari apa? Ya thermal environment terhadap eh, produktivitas dan kesehatan dari eh, pengelas. Nah, udah gitu. Dan itu saya dari beberapa paper yang ya ataupun saya pakai AI langsung cari gapnya apa sih gitu kan Oke. yang bisa saya tambah. Nah, dia mention dari yang saya beberapa paper yang saya baca, dia itu kebanyakan terkait penelitiannya itu kontrol. Jadi di Oh ya, dalam ngerti. ruangan terkontrol. Nah, Ya. itu kan. Nah, yang saya bawa ini nanti itu akan dibuat di field, langsung field survey Oke, gitu kan. lapangan ya. Ini lebih merepresentasikan keadaan realnya. Dan yang lain yaitu terkait memang belum terlalu banyak gitu. Yang terkait thermal environment itu masih thermal environment terhadap hasil pengawasan itu masih dikit, dan juga yang terkait produktivitas dan kesehatan dari apa namanya pengelas. Ya udah gitu sih. Hmm. Habis itu baru nulis proposal, itu pun banyak juga dibantu penulisannya sama AI gitu. Entah itu buat Oke. kerangka ataupun itu, walaupun ya saya saranin sih lebih baik tulis sendiri lah gitu kan. Ya pol-pol Aduh, yang mau zaman nulis sekarang kita. kayaknya agak susah lah ya. Nah, makanya ya Lanjut, minimal untuk lanjut. dapat dapat ininya dulu lah Iya, kan. iya, Jadi benar, benar. ya udah baru baru dari situ saya share ke anjir jadi hit dapat sih. Barulah dari situ saya iniin saya kirim proposalnya, baru ya udah habis itu langsung interview. Jadi kalau di Jepang kan, tapi nggak tahu sih in general kayaknya S2 gitu. Kalau research kan, jadi kita langsung ke senseinya dulu, ke profesornya dulu, dia Mm-mm. akan langsung interview gitu. Saya masih ingat banget tuh kemarin di dekat ruang sidang saya bahkan interview sama sama profesornya gitu, langsung nge-zoom Bapak berdua nyewa gitu kan. ini kamarnya Bang Winda. Oke. Terus setelah ya, interview gitu, baru Hmm. daftar. Iya, baru jadi intinya kita sensenya
setelah jadi interviewnya kan kurang lebih kayak kita sidang proposal lagi, ditanya kita backgroundnya apa dan Hmm. diusahakan gitu ketika kita jelasin background kita apa, apalagi kan kayak saya kompleks lah kan backgroundnya teknik pas pantai, ya jelasinnya dengan kata yang anggapannya orang awam pun bisa paham lah Nah, gitu kan, soalnya kan jadi kurangin Sidik ini kan kata-kata teknis. apa namanya dapat dikatakan linjur gitu, lintas jurusan. Makanya jauh banget sih gitu loh. Dari migas jadi lingkungan tuh kan dua hal yang sangat ini kan, sangat bertolak belakang sih gitu loh. Jadi kuliahnya merusak lingkungan soalnya teh. Oh gitu. Nah, Oh, dia makanya sekarang mau kan satu memperbaiki menurut ya S2-nya ya, memperbaiki lingkungan. Astagfirullahaladzim. Makanya kurang lebih gitulah. Nah, makanya jadi ya dihitung-hitung dan bahkan ya di jurusan di sekarang saya ini bahkan banyak yang anggapannya ya lumayan ya nggak sesuai inilah. Kalau yang teman saya yang jamaah satu lagi, dia fokusnya renewable energy, lebih Oh, khususnya baterai, ya kan? Baterai dihubungkan apa dengan tadi thermal environment gitu kan? Di suhu berapa yang baterai ini paling optimal, baik secara life cycle-nya, ngecasnya, degradasi dari baterainya, performanya. Nah, itu dia penelitiannya terkait itu nanti. Eh, oh, Baru ada juga yang satu yang lebih gigi lagi PhD terkait dia jurusan base-nya apa? Ekonomi dihubungkan dengan ekonomi. thermal comfort, dengan thermal environment. Jadi dia itu nama judulnya kalau bahasa Inggrisnya itu willingness to buy. Nggak sama kayak Willingness to saya. buy. Nah, makanya itu kan kamu lebih paham paling kan. Terus, terus, Willingness to terus. buy yang berhubungan dengan tadi thermal environment dan thermal comfort itu gitu loh. Oh, Pokoknya wah konsepnya abstrak banget Ci. Itu kemarin saya dengerin dia jelasinnya itu wah gila sih pokoknya. Kalau nanti mungkin udah jadi papernya saya kirim dah ke kamu tuh. boleh, boleh, boleh. Menarik, menarik. Oh gitu, Nah, jadi itulah. untuk yang profesor atau di tempatnya Sidik, terutama jurusan Sidik ini fokusnya itu pada thermal convert gitu ya. Karena memang profesornya Profesornya fokusnya itu. pada di situ ya. Pembimbing kamu lah Mm-mm. istilahnya ya. Mm-mm. Nah, fokusnya di situ. Oh gitu. Berarti setelah interview baru daftar, baru udah tuh selesai. Baru baru daftar kampus. Jadi intinya kita udah di ACC senseinya atau profesor ACC udah senang, barulah kita daftar ke kampus. Jadi Oh, kalau nama proses pendaftaran saya ini, jadi kan kalau Max itu ada beberapa ini kan. Jadi ada G2G sama U2U. Kalau G2G ini yang lewat jalur apa namanya? Kedutaan. Jutaan. hmm. Itu kedutaan G2G. Itu lebih kompleks lah pokoknya. Kalau yang saya U to U, ya tadi kita cari profesornya dulu, profesor udah senang, baru kita daftar universitas, universitas nanti yang daftarkan kita max. Yang penting kita mastiin juga universitasnya ada max-nya gitu. Oh gitu. Oh jadi Max ini Tadi banyak sih. beasiswa bukan dari kampus, tapi beasiswa dari lembaga atau yayasan gitu ya? Atau gimana? Universitas apa dari pemerintah Jepang, dari Oh, dari Menteri pemerintah Jepang. Jadi Menteri apa Bil kebanyakan Ministry of Menteri Sports. Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Jepang. Nah, itu. Oh, saya kira tuh Max ini beasiswa yang apa namanya yang diadakan dari Universitas Tokyo kamu itu. Oh enggak, memang itu Oh, state apa namanya? State ya itulah state pokoknya scholarship gitu beasiswa ya. State negara. Scholarship. Mm, State scholarship. Oh, gitu. Berarti emang dari pemerintah ya. Oh, jadi Memang pemerintah. sistemnya itu kita eh, cari dosen atau profesor yang mau menerima paper kita, kemudian Mm. baru kita daftar beasiswanya atau gimana? Nah, jadi simpelnya pertama ya sebenarnya yang kita pastiin itu kan pertama di kampus itu ada nggak max gitu kan. Oh gitu, oke, Ada ada. nggak dia ngasih beasiswa max nggak? Ya kan. Nah kalau itu ada kita cari tuh di fakultas-fakultasnya ya matkul yang kita ataupun ya topik dari profesor yang kita tertarik gitu. Oke, oke. Nah, Terus? baru di situ kita kita cari tahu topiknya apa, keahliannya apa, barulah kita di situ buat proposal yang di situ mengarah dengan topik dari profesor atau sensei yang kita tertarik itu. Hmm. Kita daftar, kita keterima, kita ajukan ke senseinya, senseinya senang dan ACC mengarahkan kita daftar, baru kita daftar universitasnya, baru dari universitas yang akan mendaftarkan kita max. Tapi nanti kita harus ada ngisi Oh, juga gitu dokumen-dokumennya. oh Tapi berarti nanti dari yang terkait universitas yang mendaftarkan diri kita ke Max itu.
Iya, nanti kita Nah, yang ngisi ada satu semua kekurangan form-formnya. buat jalur sidik. Hmm. Oh, Ada satu kekurangan dari jalur sidik. apa tuh apa tuh? Pertanyaannya, lu tahu nggak kampus itu lagi buka Max atau enggak? Ah, itu tadi Nah, pengen itu nanya Nah, sih. selanjutnya sih itu sih. tahunya dari mana kalau untuk university itu cuma dari orang dalam doang. Biasanya mereka nggak akan buka infonya. Oh gitu. Kalau beasiswa Max yang didaftarin kampus. Hmm, baik baik Ya baik. makanya tadi kan perlu perlu kamu mungkin mendekati profesornya dulu, tanya apakah kampus ini menyediakan beasiswa Max gitu. Lagi buka Oh, nggak gitu kan. Nah, itu perlu. Ya tapi ya makanya ini yang di kampus saya ini masih nunggu juga konfirmasi dari sensei saya apakah akan buka lagi atau enggak nih. berarti nggak mesti misalkan kayak saya mau ikut beasiswa Max tapi saya nggak mau di Universitas di Tokyo atau nggak mau di Tokyo, misalkan ke Nggak harus. Nagoya gitu, Nggak harus. universitas yang di Nagoya Bisa, bisa Nagoya juga. ada. Tadi tuh yang saya ketemu tuh dari Nagoya ada. Oh, Hiroshima, Waseda, Tohokyu, Kyushu. Apalagi tadi ya. Pokoknya banyak tadi listnya tuh banyak tadi. oh, tapi ya Tapi benar yang tadi, kata Adil tadi ya, hmm, apakah universitas itu mm, buka atau enggak, ya kita harus nanya ke orang yang ada di sana langsung ya. benar. Kalau yang paling banyak sih kayaknya ya kalau orang Indonesia tuh di University of Tokyo. Oke. Tuh kayaknya paling banyak tuh. Hmm, Kemarin saya juga udah ke situ dan itu gacor banget sih. Memang universitasnya bagus. ya emang itu yang Kalau nomor satu nggak sih? yang jalur Kayaknya. kalau yang jalur sidik ini emang baiknya itu lu punya alumni di kampusnya atau di labnya. Nah, yang infoin ya itu kayak sidik itu dari si Oh, cuttingnya kan info ini Mm, lagi ya buka seminimal gitu. kenalan lah gitu. Soalnya yang tadi, yang Mas Hmm, Anja satu lagi, ya. yang juga diterima sini, ya dia pun dapatnya juga info dari sempainya lah gitu kan, dari alumninya Oh, juga. dari ya ya Dia ya kalau dia tuh kan HMI, ya. dia kan HMI dan dia Oke. dulu di IPB. Nah, dapat infonya juga dari alumni IPB yang HMI gitu. Oh, gitu. Hmm, Hanya menarik dia menarik memang menarik. dia soalnya main orang dalam soalnya sih. gue pernah nyoba teh. Ya, Jadi gue gimana? di waktu itu mau daftar di Tohoku. Ya, Nah, itu gue nyoba tuh email beberapa profesor. Gak ada yang dijawab tuh sama mereka. ya. Ah, nggak ada yang dijawab apa dijawab? Iya, jadi nggak nggak ada yang dijawab, nggak ada yang dibales. Oh, Jadi ya ya, memang kalau yang buat pinter di university, entah itu misalnya nih dosen pembimbing lu atau dosen lu punya kenalan orang Jepang dan ya. dosennya bisa kontak orang itu bisa Oh, buka atau enggak gitu. ya, ya. Itu emang tipikal profesor yang di Jepang sih. Soalnya supervisor waktu gua di Brunei itu, dia kan Nah, ambil S3 di Jepang, ahli bedah saraf. Dia gila. bilang tipikal orang Jepang itu ketika ada yang mau ngotak dia buat lanjut entah kerja, entah kuliah, dia nggak akan menggubris kita-kita ini kecuali ada orang yang dekat sama dia atau yang dia kenal hubungin ke profesornya, suruh nih ada orang nih bagus gitu. Jadi dia kayak Hmm. melihat pandangan dari orang ketiga gitu loh. Emang agak Ya, gimana sih, Bang. tapi ya Orang dalam seleksinya juga memang sih kayak jatuhnya gitu sih memang. Jepang emang. Tapi ya oke lah gitu. Oke oke baik. Mungkin dari sini cukup Sedangkan kali ya ya. teh, Ah, gimana gimana? sedangkan sedangkan kalau lu lewat jalur Max yang kedutaan itu Ya kayaknya itu setahun kan cuma buka sekali ya dan itu cuma kuota itu cuma 20 atau kurang dari segitu. bisa ya. Dikit banget berarti ya. Tapi tapi kalau beasiswa kalau Jepang tuh ya apalagi orang tua lu udah di sana gampang menurut gua. Kenapa Jadi lu gitu? Nah apply-nya itu nanti sih kamu apply. kamu punya kelebihan itu sih. Nah, Apply. apply-nya itu lu langsung daftar ke kampus langsung, lu nggak perlu kontak dosen. Karena waktu di Tokyo itu gue tanya ke penerimanya gitu, oh ya udah daftar aja sendiri kata dia gitu. Jadi lo daftar sendiri, nanti Ya. kalau udah diterima, lo bayar uang itu kan apa ya lupa gue nama webnya itu studyinjapan apa gitu. Nah itu tuh di setiap tahun tuh bakal diupdate terus dan untuk orang yang dia biaya sendiri dan udah di Jepang itu setiap tahun atau setiap setengah satu semester gitu dia ada 100 berapa lebih beasiswa dan bisa ditumpuk gitu loh beasiswanya. Hmm,
Tapi sama berbelit-belitnya kayak kedutan gitu, atau justru malah lebih mudah? Enggak, malah lebih mudah karena itu beasiswa di Jepang itu ada tiga. Iya. Yang pertama itu beasiswa di Jepang ketika lu sendiri udah di Jepang. Ini yang pertama itu lu udah diterima sama kampus Iya. dan lu udah di Jepang. Itu satu. Oke. Terus yang kedua itu lu udah keterima di kampus tapi lu belum di Jepang. Yang ketiga lu belum keterima di kampus di Jepang dan belum ada di Jepang. Nah, yang Max ini masuknya ke kategori lu udah keterima di kampus tapi belum di Jepang. Nah, untuk pilihan yang pertama tadi tuh yang lu udah di Jepang dan lu udah masuk kampus, itu ya itu ada 100 lebih gitu beasiswanya. Dan Oh, gimana cara dapatnya? Gimana cara dapatnya? Ya lu itu harus eh, nggak lu sih kampus yang ngurus gitu loh. Asal lu bilang aja gitu ke apa ya kalau itu bahasanya apa ya? Ya ke mahasiswaan lah gitu ya, ke bagian kemahasiswaan lah gitu. Ini oh, ada ini nggak ada beasiswa nggak? Saya mau daftar gitu. ke Nanti himpunan mereka yang ini mahasiswanya ya. bakal ngerekomendasiin lu. Iya, Oke, oke, oke. bukan himpunan mahasiswanya, ke direktoratnya lah, Oh, oke, ngerti, direktorat ngerti. universitasnya. Ya lu datengin dia, lu minta didaftarin. Kalau nggak salah itu kampus yang ngurus semuanya. Kalau gua Oh, baca ya, gitu. oke. Baik, baik. Oke. Tapi itu. Dari Dava mungkin ada pertanyaan kepada Sidik. Nyimak aja. Oh ya, makanya ada yang mau. Tapi kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, tanyain aja. Kita diskusi santai tapi biar terarah ada moderatornya gitu. Rizky Teh udah alih sih sepertinya. Mahal, Oke. mahal, mahal. Kemudian selanjutnya Abil. Pertanyaan sama Bil. Kalau Abil ini kan kasusnya beda. Kalau Sidik tadi emang dari setelah skripsi langsung lanjut ke S2. Kalau Abil ini dia udah selesai kuliah, sempat kerja dulu, kemudian entah apa mungkin kalau pandangan gue mungkin ini kali ya, kerja mulu gitu kan kayak aduh 9 to 5 gini-gini mulu, capek gitu, nggak ada libur. Akhirnya memutus kayak eh mendingan S2 deh, selain nambah ilmu ya kan, plus juga bisa meningkatkan karir gitu kan, atau membuka peluang yang lebih banyak, apalagi di luar negeri gitu. Nah, prosesnya gimana Bil itu? Dari pertama awal banget gitu kan kayak mikir gue pengen S2 gitu kan, apalagi sih udah keterima gitu. Nulis penelitiannya tuh dari nol gimana? Apakah sama kayak Sidik tadi? eh Disambung-sambungin atau bikin topik baru lagi, terus dibantu dengan AI atau bagaimana? Mungkin bisa diceritain Bil. Bentar deh. Nah, kalau gue sih awalnya kan gue apa ya gue semenjak skripsi itu merasa senang gitu ya dengan kegiatan meneliti, kegiatan sekolah. Lagi lo kalau kuliah kan gabut ya, Ya, kayak gue nggak mau kerja gitu loh. oh gitu. Gue nggak Justru mau jadi kerja. researcher gitu ya. Ya udah akhirnya gue ya nyari-nyari aja gitu. Cuma ya kebetulan di tahun pertama gue nggak rezeki lah gitu, nggak dapet kan. Oke. Akhirnya gue kerja dulu. Nah, terus itu awal tahun ini kan gue mikir ya kayak wah sertifikat Inggris gue tahun ini bakal expire gitu, bakal habis, Apa Bil? Coba mahal ulangi pula Bil. kan buat Putus-putus sekali suaranya Bil. ujian. Nah, Udang kejunya dihabisin dulu, Bil. mikir gitu. Asli Bil, putus-putus Bil, nggak bohong Bil. Buset dah sinyal kacauan, Ci. Pelan-pelan Bil. Udang rambutan atau apaan tuh, buset. Yang jelas itu si Abil kan udah punya IELTS dia kan. Dan Cek cek biar cek nggak halo halo. nggak boros Ah, lah. ah. Nah, Coba Bil, Ya lagi Bil. ya tadi kan ntar gue naik TJ dulu, naik ke Lincoln dulu. Ngomong, lah jangan sampai kok nggak kesasar sampai berhenti, Soekarno-Hatta, Bil. agak ini kok nggak berhenti sih, cak banget ya ke Lincolnnya. Nyantai, nyantai, nyantai. Ya udah jadi akhirnya gue mikir apa gue coba daftar S2 lagi gitu kan. Iya, iya. Nah awalnya gue eh, daftar ya itulah email-email si profesor-profesor
di depan itulah, karena kan Sidi kan katanya dia dari email profesor dulu kan, Iya, nggak ada yang betul. dibalas ya. Terus gue coba cari lagi dan di IG itu gue nemu lah gitu beasiswa dari pemerintah Cina, namanya CST, CST. China Scholarship Council. Oh, CSC. Nah itu ya, nah itu eh, ternyata ada 3 jalur gitu loh, tipe A, tipe B, tipe T. Oke. Awalnya gue mau daftar ke tipe A karena ya itu daftarnya gratis, semuanya gratis gitu kan. Oke. Tapi kuotanya setahun itu cuma 6 gitu, yang buka tahun itu cuma 6. Hmm. Tapi lo kalau keterima itu lo bebas mau daftar di mana aja, mau di Tsinghua, di Peking, di Beijing, dimanapun lah gitu. Oke. Nah waktu gua daftar itu gua salah lihat ini deadline. Gua kirimnya tanggal 14, ternyata deadline-nya tanggal 10. Ya ampun. Nah, terus gue seperti tidak ada harapan kan, ya elah kata gue ini. Terus gue kepo lah gitu, itu kan tipe A. Tipe B Ya, ini ya. kayak apa gitu. Ternyata tipe B itu skemanya lo daftar dulu di kampus, Ya. nanti kampus yang ngurus beasiswanya gitu. Ya Oh. udah, gue coba daftar daftar lewat kampus. Nah, kalau gue kan mikir ya, kalau gue daftar ke kampus yang top top, kemungkinan besar gue bersaingnya dengan orang yang ini juga gitu, yang berat juga Betul, gitu kata betul. gue. Jadilah gue kayak ChatGPT kan, kira-kira gue mau ke ini nih, mau lanjut ke jurusan ekonomi atau finance di kampus Cina yang sekiranya underrated, gimana gitu. Ya. Nah ternyata pas gue cari tahu, kan kita tahunya kalau ngeliat ranking kampus kan dari ini ya, apa namanya, kayak QS World gitu, top Ya. universities gitu kan. Betul, betul. Nah kalau di sini tuh dia ada ranking sendiri teh, namanya Oh. apa ya namanya? Nama itu first apa ya namanya gitu. Lupa lagi tuh. Nah itu yang Iya, ngasih ya. ranking itu dari Kementerian Pendidikan Cina langsung. Hmm. Nah akhirnya gua cari kata ChatGPT, cobalah di ini Shanghai University of Finance and Economic gitu loh, survei. Ya. Ya. Gua aja nggak pernah dengar gitu loh. Dan ternyata Iya, pas iya. gua cek, kampus itu tuh masuk ke ranking itu di Kementerian Pendidikan Cina gitu loh. Oh. Iya, jadi itu kayak sekolah khusus buat inilah gitu, buat fokusnya ke finance sama ekonomi. Nah, Oke. gue coba daftar, mungkin yang daftar ini agak ribetnya lah gitu, karena kalau kayak sini kan nggak perlu ini ya MCU gitu atau ini, gue itu perlu MCU, perlu SKCK, Iya. Perlu MCU bang, perlu, hah? perlu MCU perlu, MCU harus. harus. Ternyata kalau SKCK kalau doang yang daftar enggak. ke Ternyata kalau daftar ke Cina itu harus, semua semua kampus itu perlu buat ngelampirin hasil MCU diri lu gitu. Oke. Gue nggak ngerti juga sih buat apa gitu ya. Medical check up ya. Biar nggak COVID Nah, 2.0 kali medical ya. check up, nah, kalau medical check up, surat rekomendasi 2 sama ya kayak motivational letter gitulah, kenapa lu pengen daftar gitu loh, pengen Oke. kuliah S2 lah gitu. Nah, sama ya bayar bayar biaya pendaftaran. Waktu itu bayarnya 1.600 yuan, Sekitar berapa itu? sekitar eh tiga tiga setengah, tiga Tiga juta setengah juta. setengah lah waktu itu. Oke. Ya, nah yaudah gue coba daftar. Katanya kan kira-kira pengumumannya itu akhir bulan Maret gitu. Karena Ya. gue daftar penutupan beasiswanya itu tanggal 28 Februari kalau yang jalur kampus. Gue 28 daftar Februari. akhir Maret, pertengahan Maret, cuma 2 minggu doang gitu. Dibilang gue lolos ini seleksi dokumen, administrasinya lolos. Itu Dokumennya tadi apa aja, Bin? ini dokumennya ya ijazah, transkrip, terus surat rekomendasi, motivasi letter, Oke, terus oke, oke. study plan, terus MCU, SKCK. Jadi itu aja deh gue itu. Oke, oke, oke. Lanjut, lanjut. Ah,
emang lumayan banyak kalau Cina. Nah, habis itu ya udah, gua lanjut interview interview pertama. Nah, interview pertama ini gue interviewnya bukan sama manusia, sama AI. Sama AI. Oke. Sama AI gue interviewnya. Nah, itu pertanyaan interview pertama itu ya kayak, karena kan gue milihnya finance ya di Ya. sini. Jadi ya kayak dia nanya gitu, memang gitu. Terus kalau misalnya apa yang harus dilakukan perusahaan saat ini, saat apa gitu. Ya seputar inilah gitu. Dan menurut gue juga pertanyaannya, oh ya lo kalau mau masuk finance, ya lo tahu tahu soal finance lah gitu. Iya, iya, ngerti, ngerti. Nah, Terus, habis itu seminggu kemudian gue dapet info lagi kalau lolos lo yang interview pertama ini. Baru oke. selanjutnya ini interview sama, nggak tahu lah gue sama sama dosen-dosen di sana kali ya atau gimana gitu. Rame lah, ada 5 atau 6 gitu. Ngomong Oh, langsung, interviewnya itu ya sama kayak sidik gitu, backgroundnya apa gitu, kenapa ini, terus rencana kuliahnya kayak gimana gitu. hmm, hmm, hmm. Ya udah, gua cerita aja lah background gua gini, terus mau ngapain di sana gitu, terus setelah kuliah mau gimana. Oh, ya udah, nanti katanya kalau kalau misalnya diterima nanti kita umumin akhir Maret, kata dia gitu. Ya udah, akhir Maret itu gue diumumin kalau gue keterima di kampusnya. Dan dari Oke. kampusnya sekarang lagi proses pendaftaran ke beasiswa si pemerintah Cina ini, CSC ini. Oke. Nah, ya udah, setelah itu gue nunggu aja. Dia bilang katanya kalau misalnya ada info nanti dikabarin gitu. Ya mereka ngabarin terus kayak ini udah submit dokumen, terus udah lolos dokumen, ini udah masuk ke expert review katanya. Hmm, hmm, hmm. Nah, baru pas habis itu dia bilang kalau misalnya keterima nanti pengumumannya sekitar bulan akhir bulan, apa sih, bulan Juni ya? Ini bulan Juni, akhir bulan Mei atau awal Juni gitu. Nah, waktu itu gue inget banget di tengah bulan Juni itulah gitu. Gue hari Jumat habis sholat duha, gue Masya doa, ya Allah Allah. semoga keterima gitu. Depan Ka'bah itu gue. Masya Masa Allah. Jumat. Terus gue doa gitu habis sholat duha, gue menelpon mak gue. Ya. Eh, gue liat baru banget itu email itu, gue buka terus emailnya muncul, ada email gitu. Dia bilang katanya udah lolos. Alhamdulillah, udah syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ya udah, terus katanya ya kalau udah diterima nanti bakal apa ya, dokumen penerimaan admission notice, terus dari surat keterangan dari pemerintah Tiongkoknya nanti baru muncul di akhir Juni buat ngajuin beasiswa. Oke. Ngajuin visa, kok ngajuin beasiswa sih, Iya, ngajuin visa. pengajuan visa. Heeh. Nah, ya udah, ternyata dia kirimnya itu sebelum gua ke Arafah. Oh, Jadi nah. oh ya udah keterima kan. Ya udah, alhamdulillah tuh, gitu. Misalnya sih Alhamdulillah. ya gue sampai sekarang lagi udah nanya juga harus ngapain. Kata dia ntar lu tunggu tunggu pemberitahuan lebih lanjut gitu, kata mereka. Ya Oh, udah gitu, gue sekarang juga. Dan gue mau ngajuin visa, itu ada satu pertanyaan ini. apa tuh? Sekarang lagi kerja atau enggak? Kalau kerja di mana? Nomor telepon perusahaannya berapa? Nama supervisor siapa? Dan nomor teleponnya berapa? Terus kayak lah, kalau gua apa namanya isi sekarang, ntar mereka ngabarin ke perusahaan gue belum ngabarin ke perusahaan gue gitu mau resign gitu. Iya. Jadi ntar aja lah gitu. Oh, Jadi jadi ntar lu. aja bulan, belum. Jadi Oke. visanya belum gua urus. Oh gitu. Kasih tahu, Will, Itu supervisor sih. lu, Will. Gimana gimana ada ini. Oke, oke, oke. Eh, berarti kurang lebih prosesnya mirip-mirip kayak sidik lah ya. Jadi research dulu, ngasihkan ke profesornya, profesornya ACC nih, kemudian ngasih tahu ke kampus, kampus yang ngurus beasiswanya. Kalau sidik tadi Max Scholarship, kalau Abi tadi CSC, China Scholarship Council. Kalau Kalau gua sih apa? agak beda dari sini. Kalau gua daftarnya ke kampus bukan ke profesor. Oh, Dan jadi waktu gua kampus dulu. tanya, kampus dulu kalau gua.
pas interview itu gue tanya kan kalau misalnya ini saya harus uh, ini profesor atau enggak gitu kan. Dia oh nanti aja pas sudah di sana kamu cari cari ininya gitu, cari pembimbingnya ntar dikasih siapa-siapa aja yang bisa bimbing gitu. Oh, tapi lu udah bikin ini juga, apa namanya, proposal penelitian juga atau enggak? Mute Bill, mute Bill, Bill, termute Bill kalau Bil, lagi ngomong. Bil. Nah, sepertinya Abil tidak dalam jaringan. Sekarang mau balik, ya udah balik dulu, Bil, balik dulu, balik dulu, balik dulu. Monggo balik dulu. Ya udah, nggak apa-apa. It's okay. Nanti jangan lagi aja. Kalau gitu, jadi pertanyaan Abil tadi sampai di proposal penelitian. Nanti dilanjut di situ, Bil. Lanjut ke sidik dulu berarti. eh Tadi persyaratan buat masuk ke Max itu atau ke universitas itu sama sih kayak si Abdul tadi. Ada motivation letter, transkrip, terus studi plan, TOEFL apa segala macam. Mm, mm. Sama semua. Kurang lebih saya kurang CV apa motivation letter aja kita nggak ada kan Mas Dios. Motivation letter nggak ada kita kan. Mm-mm. Jadi kita Oh, nggak nggak ada. ada. Jadi kita langsung CV pun kan itu juga ke sensei nggak kampus nggak minta kan. Itu juga. Nggak ada. Nggak. Oh, Jadi CV jadi CV ya CV pun saya ya isinya gitu kan apa malah apa eh, wakil kepemudaan LDI P- PAC Sukolilo itu isinya anjay. Ci gitu loh. Nah Oh, kalau itu Rizky T udahlah bagian dari saya pengalaman itu, nggak masalah. Nice ya itu. kalau kalau Rizky T kan itu include nah ditambah lagi kanda-kanda gitu kan. Nggak sampai kata-kata. Hima aja kita. Di Terus, sini eh, terus, sama kalau yang ini ya ah, awak gimana? recommendation letter yang dari entah itu kita orang yang merekomendasikan kita, insya Allah sih kalau di Indo nggak ribet sih. Asalkan kamu hubungan kamu dengan pembimbing ataupun dengan kampus, kamu sebagai mahasiswa nggak aneh-aneh, insya Allah mereka akan support gitu loh. Oh, Mau surat mau kamu, rekomendasi saya lah ya. anggapan nih, saya ambillah saya gitu kan. Ya. Ambillah saya yang anggapannya kupu-kupu gitu kan. Walaupun dosen masih kenal saya, tahu saya gitu kan. Ya saya minta ke dosen pembimbing saya yang alhamdulillah memang jabatannya waktu itu kan tinggi kan. Direktur kemahasiswaan. Awalnya saya udah minta ke departemen. Bahkan dari departemen pun ya ini udah kamu kan saya ke TU kan bilang mau buat minta surat rekomendasi dari kak apa rektor apa dekan fakultas kan. Ya. Hmm. Ya udah mereka bilang oke mau ini kamu buat dulu surat rekomendasinya nanti kami mintain tanda tangan kepada dekan. Lah Hmm. kan lucu gitu loh. Masa surat rekomendasi kita yang nulis gitu kan. Ya. Bener-bener seisinya gitu. Saya mikirnya kan awalnya oh palingan cuman kayak apa nah kerangkanya doang gitu kan nanti tinggal mereka isi. Ternyata enggak, kita full kita yang buat gitu. Jadi Hmm. kita ngirim ke mereka udah tinggal ditanda tangan sama Pak Dekan gitu loh. Ya udah Ya. alhasil kemarin itu udah saya ajuin, cuman lama banget yang dari ini kan, yang dari TU-nya tuh lama banget gitu. Bahkan udah deadline belum juga, ah udahlah gitu. Saya langsung ke dosen pembimbing saya, udah minta tanda tangan, saya submit, ya alhamdulillah dari sana tetap nerima gitu loh. Oh, Tetap nerima gitu. Nah, jadi itu insya Allah suara rekomendasi nggak akan jadi masalah. Apalagi kamu kan, kamu bisa minta ke yang Brunei, gitu kan? Tuh bisa kamu minta kan? Oh aman itu. Nah, mungkin kalau kamu kan punya yang kenalan Brunei. Coba aja tanya di dulu kampus dia situ bisa nggak gitu oh kan? iya, iya, Kalau coba saran lah saya ya. sih gitu sih. Itu bisa gitu kan. Saya bilang aja saya mau lanjut S2 nih, Pak Ci. Apalah panggilan dulu dari Dia Brunei orang kan. Indo kok, dia orang Indo kok, bukan ini. Oh, orang ini kan Pak, saya mau lanjut S2 di Jepang nih, boleh kasih rekomendasi nggak di mana gitu kan, kenalan mungkin dulu ada di Jepang gitu. Saya bilang aja kasih juga kan konteks orang tua kamu juga udah di Jepang kan, jadi bisa enak juga gitu. Iya, iya, iya. Menarik sih. Itu sih. Terus studi plan berarti perlu juga.
studi plan juga perlu, inti simpelnya sih ya kita jelasin aja gitu dalam 1-2 tahun. Nanti lah saya juga share juga yang kemarin punya saya yang terkait studi plan, intinya kita jelasin gitu kan. Kita selama S2 itu kepingin ngapain aja. Kemarin tuh nggak usah saya jelasinnya ya. Hopefully I will publish under the supervisor supervised by my profesor or sensei gitu kan di jurnal-jurnal internasional maupun nasional. Gitu aja sih gitu loh. Dan bahkan kemarin ya itulah interview kan anggapannya saya 2 kali, di interview sama senseinya langsung yang kurang lebih kayak sidang proposal, sama yang interview dari kampus langsung gitu. Waktu itu langsung 2 sensei lah, 2 profesor. Satu profesor saya yang udah supervisor saya, satu dari yang lain gitu kan. Ya udah ditanya Oke. gitu kan, kamu ya sama lah kurang lebih sama juga, ditanya background, ditanya topik penelitian, ditanya juga gimana kalau habis S2 mau lanjut apa gitu kan. Kalau misal Ya. lanjut S3 gimana? Ya udah jawab aja apa adanya gitu kan. Saya dan diarahan kemarin kalau bisa jawabnya ya kita akan menerima apa? Ya tentu akan mempertimbangkan juga kan. Maksudnya dapat S3 itu bagus dan tentu apa namanya kesempatannya itu nggak akan saya lewatin. Cuman kan melihat mempertimbangkan juga saya belum kerja dan semacamnya ingin dive dulu ke industri. Nah, itulah pokoknya jawabnya gitu. Ngerti. Oke, Apa oke. yang nggak nolak nolak dengan halus lah anggapannya gitu kan, karena ya masih kalau saya sih sampai sekarang belum yakin lah ingin lanjut S3 sih. Ya, apa? Misalkan kayak ya udah deh di sini 4 tahun langsung S3 gitu. Lumayan. Ya nggak makanya. Soalnya supervisor saya yang di Brunei itu dia langsung S3. Jadi S1 hmm, kedokteran, langsung ambil subspesialis ahli bedah saraf, langsung S3 gitu. hmm, Ya mungkin kurang lebih kayak gitu kali ya dia. Ya hmm, udah deh hmm, gas hmm. S3 gitu. Nah makanya kan gitu loh ya, mumpung udah ada ininya kan, dan apalagi kan kalau dokter kalau bukan spesialis ribet juga gitu. Betul, betul. Terus Makanya. kalau ini sih Dik, transkrip yang diminta apa aja? Kalau transkrip ijazah, karena yang di sini kan mereka mintanya ijazah yang bahasa Inggris gitu. Jadi Mm-mm. pas awal kemarin daftar kan karena saya belum lulus, jadi kita pertama-tama itu harus ngasih surat keterangan bahwa kita akan lulus gitu. Oh, Itu surat pertama. keterangan lulus. Kalau Ya. saya kemarin. Dan transkrip sementara. Nah, tapi ketika udah selesai, saya ya mau nggak mau harus kirim yang fullnya gitu. Ya udah. Dan mereka minta yang translate. Itu dari kampus atau kamu mentransfer ijazahmu menggunakan penerjemah? Enggak, kalau alhamdulillah dari ITS udah menyediakan yang translate juga gitu. Oh gitu. Oke. Jadi mereka nyediain dua, yang biasa, yang Indo, sama yang translate. Dan memang yang agak ribet, kemarin itu mereka minta ijazah translate itu dikirim ke sana. Dan kemarin udah saya ambil juga, jadi aman. Itu. Kurang lebih sih itu sih ijazah, transkrip, CV, motivasi study plan gitu kan. Study plan beserta proposal kita juga itu kita kasih, sama ada beberapa dokumen-dokumen yang dari kampus gitu. Banyak itu yang kita isi kayak oh kamu nanti siapa yang menanggung menanggung secara keuangannya siapa gitu kan, misalnya terjadi Ya. apa-apa tuh kita harus jatuhin orang tua, alamat orang tua dan semacamnya. Mhm. Baru harus jelasin juga apa aja kemarin ya, pokoknya lumayan banyak lah, pernah pernah ngapa-ngapain gitu. Oh gitu. Nah itu ya tentu tidak gitu kan. Baru Oh, dan yang oke. agak ribet mungkin selama nanti alamat di Jepang ya, itu kalau nggak salah Mas Das kemarin ya, itu yang agak ribet sih, alamat di Jepang. Jadi kalau kemarin kita ngakalinnya karena kan udah ada Mas Zaki, ya udah kita ke alamat Mas Zaki itu gitu loh. Oke, Itu. oke. Dan biasa sih memang kalau misal belum ada, pasti dari supervisornya akan ngarahin di salah satu rumah dari senpai kita lah gitu nanti anggapannya. Oke. Terus ya Bu, kalau dari dokumen-dokumen yang di sisi kayaknya saya udah ngerti sih. Soalnya waktu saya Hmm. mau magang di Brunei itu kan karena di universitas juga, jadi kurang lebih kayak bakal sama sih apa namanya Hmm. eh, kertasnya itu print-printannya atau isi dari itu. Ya, Terus di Max ini wajib ini enggak sih? Dik? Ada IELTS, TOEFL gitu atau Duolingo gitu-gitu? jadi kemarin sebagai prasyaratnya, saya nggak tahu ya, yang buat rendah itu entah kampusnya atau memang Jepangnya.
Tapi kayaknya sih memang kampusnya sih, memang karena kampusnya, memang kan kalau kampus saya kan kampus swasta dan memang ya kalau dibandingkan yang lain gitu kan, mungkin agak nggak terlalu inilah gitu kan. Dia Oke. syaratnya kalau yang kampus-kampus lain tuh rata-rata 6, di saya cuma 5,5 gitu. IELTS. Ya, IELTS. Oh, IELTS 5,5. Nah, makanya di Saya sini nggak ada memang nggak pandangan terlalu sih, tinggi. nggak ada pandangan IELTS 5,5 itu kayak gimana. Nah, makanya yang jelas sih nggak terlalu tinggi gitu. Gitu. Ya sekelas kamu saya yakin gampang lah dapat 6 ke atas itu gitu loh. Oke. Kalau kamu kemarin IELTS Nah, juga makanya. atau menggunakan lain? Duolingo gitu Kalau saya misalnya? kan kemarin bisa cara pilihannya cuma dua, TOEFL atau IELTS. Kalau saya ambilnya TOEFL karena yang paling fleksibel kan. Iya. Kemarin saya lain juga yang harus saya selesaiin kan. Ya udah pilih TOEFL. Alhamdulillah dia untuk nilainya Duolingo. Duolingo tapi kemarin saya pakai untuk daftar ISMA, ada opsinya gitu kan. Soalnya saya nyari yang waktu itu persiapannya paling cepat gitu kan. Ya Oh, udahlah, tapi ISMA ya itu kan nggak terima kemarin kan. Bahkan nggak lewat administrasi saya gitu. Ya mungkin inilah gantinya sekarang ke Jepang gitu kan. Kemarin nggak jadi ke Rusia, jadilah ke anjay. Jepang sekarang. Tadi Ya mungkin gimana? gitulah gitu. TOEFL berarti ya tadi ya? TOEFL alhamdulillah dia dari 100, dia kan total nilainya 120. Tapi Iya. sekarang kayaknya udah ganti lagi sih. 120 alhamdulillah saya dapat 100, itu ekivalennya IELTS 7 lah kurang lebih. Gokil, gokil. Menarik, Gitu. menarik. Saya Tapi itu, ah, saya tuh ada di kampus tuh ada salah satu syarat untuk wisuda adalah mengerjakan TOEFL, TOEFL kampus. yang IP apa sih namanya? ITP ya? Apa sih yang kalau kampus itu? Ya nggak ngerti lah, mungkin masing-masing kampus punya ini Hmm. beda, tapi kalau saya namanya TOEFL, Oke. TOPEL, Ah, dan saya nggak tahu itu apakah sama dengan TOEFL atau enggak, tapi karena emang saya ngerjainnya ya belajar ala kadarnya gitu-gitu, ya sekali tes nggak ada berapa nih, 400 sekian. Tapi saya nggak tahu nilai maksimalnya tuh berapa gitu. Olive duluan. Ya, oke, Dava, hati-hati. Selamat tidur dan selamat dan semangat untuk apa sih? Udah wisuda nggak sih? Udah ini nggak sih? Selesai tes skripsi? tes Udah kan, Dap? Udah lah. Kemarin, Belum. belum. Kemarin sempro berarti itu. Apa apa? Iya, betul. Oh, apa, Dap? Semangat, Dap, semangat. Ntar kalau gua ke wah Bandung, gua ditunggu kabar-kabar. ditunggu di tangga keluar apa sih namanya itu? Eh, Panggil PC lah pokoknya. wisuda. Nah, tunnel lah Tunnel, pokoknya tunnel. ditunggu di tunnel. Nah, itu dia. Tangga. Diarak-arak. Ya kan tangga itu. Oh, di tangga. Iya kan tangga kan. Nunggu habis lagi. Stairway to Heaven. Oke. Kali sidik. Ya, kita Udah, semua saya udah udah. pernah ke ITB semua deh. Nah, emang kamu belum sidik? Udah lah pasti. Udah pernah 2 kali saya ke ITB. Ya Oke, langsung oke, minta. live duluan ya. Ya, hati-hati, Dap. Hati-hati. Ya, Anjir, Bill. alhamdulillah Semangat, semangat. jazakumullahu khairan. Amin, amin. Amin. Lancar barokah Dava. Udah mau beres. Enggak, Iya, ini gua yang duluan. Bapak mau lewat. Oh gitu. Sesi sesi diskusi Ntar, masih lanjut ntar kok. gue mau ngisi air dulu ntar. Ya, iya, Oh, ya. nyantai ya, nyantai, nyantai. Bentar, bentar, saya Oke, lagi tadi apa aja tuh yang saya mau tanya. Oke, monggo pergi. Oke, kalau eh, karena masih nunggu Abil kali ya. Terus Mm-mm. eh ya kalau dari timeline berarti setelah udah keterima semua bla bla bla, disuruh bikin visa. Setelah bikin visa berarti lanjut terbang ke Jepang. Nah, Mhm, mhm. untuk biaya pembuatan visa, tiket ke Jepangnya, dan lain-lain, itu di cover semuakah oleh beasiswa atau ada sebagian dari dompet kita? Hmm. Oke, langsung langsung aja ya saya jawab. Kayak jadi ini kita nggak ngomongin biaya ke tempat sananya Ya, ataupun gimana ya. ya, Tapi yang ya. jelas kalau untuk proses pembuatan visanya itu sama sekali nggak ada saya ngeluarin sepeser pun. Yang jelas Hmm. itu. Jadi kemarin kan yang saya 2 kali bolak-balik ke Jakarta karena visa, Ci.
Itu ya itu salah saya lah ya intinya. Itu di luar itu ya, itu nggak Iya, iya. anggaplah nggak pengeluaran itu nggak ada. Jadi kemarin pas yang kedua kalinya ke Jakarta kan, langsung dari Iya. bandara, langsung saya ke kedutaan, ya udah bilang kan ke ininya, ke satpamnya kan di luar, Pak saya mau buat visa Max. Oh iya silakan Mas, langsung aja gitu, langsung diarahin gitu, nggak ada banyak-banyak tanya setelah itu, Oh gitu. langsung masuk, dapat ininya kan bednya, dikasih bed, kita ngasih KTP dulu, baru cek apa X-ray, masukin tas, udah habis itu tinggal masuk ke ruang ini nunggu bentar, ambil tiket, nunggu bentar, ke loket, Mbak, Bu, ini saya mau waktu itu ibu-ibu nggak salah. Bu, ini saya mau buat visa Max ini dokumennya. Jadi itu cuma dua insya Allah waktu itu formulir visa yang itu memang dapat dari website, fotokopi KTP di kertas A4, foto 4x3 dengan background putih khusus gitu itu yang harus nanti misalnya hati-hati gitu. Udah sisa itu insya Allah udah habis itu kita kasih, oh ya udah langsung dikasih kayak surat gitu, ini nanti tanggal segini ya ambil lagi, jadi setelah 5 hari kerja lah kalau nggak salah, jamnya jam segini-segini. Udah saya nunggu kan kemarin desa BS ya, kita semua kegiatan kita lakukan Iya, PIJ iya. dan semuanya kan. Nah, balik lagi saya ke kedutaan kan, kedutaan ya udah sama lagi, baru tinggal sama ngasih surat pengantar kemarin, Pak ini mau ngambil visa Max, udah dikasih udah balik, nggak ada Oh, keluar uang sepeser pun gitu, jadi benar-benar free. Nah ada pun untuk tiket, jadi kemarin itu dikasih emailnya kan, oh ini kami kan akan memberikan tiket, jadi tiket tuh alhamdulillah fully covered semuanya gitu kan, fully oke. covered. Dan itu kalau dari Mazaki tahun sebelumnya bahkan budgetnya sampai 15 juta lebih. Buset, Oh iya. Makanya, naik Ngambil kelas iya bisnis makanya. bisa dong itu. ngambil ini ya, apa namanya, bisnis anak gitu. Atau Garuda langsung Ya nggak bisa juga. langsung nyampe, apa namanya, tanpa ada transit-transit. Tapi Alhamdulillah nggak ada transit. Jadi kalau kemarin, kalau ah, gue lihat, jadi kan nggak kemarin ini itu, ngomongin bisnis tadi. Gak cakep lah. nah jadi bisa intinya lah. kan Udah, kami bertiga lanjut, kan, lanjut. kami kan bertiga. Satu saya di Batam, Ya, satu di NTT di Dompu sana. Mungkin dekat Kak sama beda sih sama kamu tuh ya. Baru satu lagi Mas Dio sini dia di ya Surabaya lah, taruh kan Surabaya. Kami oke. beda-beda. Nah, jadi dari arahan dari email Max-nya itu coba dimusyawarahin dulu, atau kalian coba carilah tiketnya, baru ajuin ke kami. Nanti kalau kami ajuin ke pemerintah, kalau di ACC nanti akan kami infokan. Ya udah kami bertiga Hmm, waktu itu musyawarah, cari yang gimana, dan disaranin coba cari yang di sananya tuh nanti gampang dijemputnya gitu, sama oke. kan yang jemput teman-teman yang senpai-senpai di sini kan gitu yang jemput, jadi mereka saranin yang di situ gampang kami jemputnya nggak ribet, dan disaranin juga kalau bisa di Haneda dapatnya, jangan di Narita karena kejauhan kan. Ya, ya. Nah, nah itu ya udah kemarin kami musyawarah ketemulah gitu kan saat tiket dia itu pakai Garuda. Jadi dari daerah kami masing-masing kumpul dulu di Jakarta, dari Jakarta langsung direct flight ke Jepang. Ah, Dapet, ya udah itu kami ajuin, ini nih dapat ini, kami ajuin, dan oh ya udah tunggu berapa hari, ternyata alhamdulillah di ACC sama pemerintah, ya udah dapat tiketnya, bahkan tiket duluan sebelum visa coba gitu loh. Sebelum gokil. visa dapat saya tiket udah duluan gitu. Ya udah makanya udah dapat tiket udah aman gitu. Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Terus ada ini nggak kayak uang jaminan-jaminan gitu nggak? Atau ya udah gitu, udah karena udah lulus Nah itu beasiswa, visa udah itu sih. diurus, udah terbang, terus ya udah kita Mm, menjalankan, apa namanya, menjalankan ya udah studi kita gitu, S2 kita. mm, mm, mm. Jadi untuk overall pembayaran ya kurang lebih tadi kan pertama uang pendaftaran itu kurang lebih sama lah kayak Abil 3 jutaan juga, tapi insya Allah katanya balik. Nah itu baru uang jaminan. Uang jaminan yang jaminannya itu untuk memastikan bahwa ketika kita udah diterima itu kita anggapannya yang nggak kabur lah gitu, nggak cabut gitu Ya. kan. Jadi kita bayar sekitar kurang lebih 23 juta. Dan itu harus dibayarnya kemarin pas setelah saya diterima kampus, bukan diterima beasiswa.
Oh gitu. Jadi kemarin itu yang agak gimana sih gitu. Walaupun ya kalau kemarin itu bilang kalau misalnya nggak diterima beasiswa walaupun kemungkinannya kecil, itu akan dibalikan juga gitu uangnya gitu. Oh, Gitu. Cuman kan ya tetap 23 juta bukanlah uang yang kecil kan. Jadi betul, agak gimana betul. gitu. Nah, makanya baru di luar itu sih udah ya itu doang ya Mas Desa. Kita keluar uang. Ini uang jaminan itu, jaminan kosan yang sekarang. Nah, itu sih tambah satu lagi ya. Kalau Rizky Tain, soal kan udah paham lah gimana nyewa kos di Jepang kan. Ribetnya nyewa Ini kos di mah nyari Jepang. yang dekat sini, rumah sama bapaknya. Itu kan Tentunya ayah saya yang tergantung ngerti. Saya keterimanya kan di belum mana, pernah Ci. belum pernah nyewa kos di sana. Tapi nggak belum berarti kemarin nggak nanya-nanya ya gimana proses ini ya nyewa Yang kos saya di sana tahu, berarti ya. yang saya tahu itu kalau sebelumnya kan ayah saya emang dapat kos-kosannya dari perusahaannya. Ah. Terus pindah perusahaan, jadi pindah tempat juga. Kalau nggak salah tuh nanya-nanya orang dulu, terus udah deal-dealan harga, dapat langsung. Saya nggak ngerti kalau misalkan ada yang lainan gitu sih. Ya mungkin Mhm. tuh another story lah ya. Mhm, mhm. Jadi untuk konteks aja lah di Jepang ini yang agak ribetnya itu kalau kita ngekos ada uang upfrontnya, bukan upfront lah ya, uang move in lah namanya, uang move in dan itu bisa biayanya 3 sampai 4 kali dari biaya kita sewa. Anggapannya kan kalau di Indo Oh, nih kita mau nyewa ke suatu tempat kan, ya udah tinggal bayar uang kosnya doang udah bisa masuk kan. ya Kalau ini ya. enggak gitu, kita ada biaya ke apa namanya agensinya gitu kan, realtornya, biaya ke pemiliknya, ada asuransi-asuransi yang kita bayar juga, move in Oh, fee dan beberapa rincian lain dan itu buat mahal banget gitu. Nah baru dan itu ditambah juga dengan biaya sewa untuk 2 bulan pertama kalau nggak salah gitu. oh, ribet ya Nah, ternyata ya. itu yang buat mahal. Nah, biar kami kemarin itu biar ngakalinnya, ya itulah barengan gitu kan, ngekos bertiga, cari yang ujung-ujungnya nanti ya lumayan lah untuk pembagiannya gitu. Nah, kalau kamu kan mungkin dengan ada bantu mungkin dari ayah kamu yang lebih paham gitu, mungkin bisa diakalin lah nanti gitu kan. Ya ngerti lah nanti coba. Tambah Hmm. uang-uang bahasa Inggris juga itu. Apa? Oh ya, TOEFL bahasa kan. Inggris. Nah, itu bahasa Inggris tiga kurang lebih IELTS kan 3 juta kan dan kemungkinan dengan karena Prabowo nggak jelas anjir gitu kan naik jadi 18 deh bisa jadi sekarang 4 juta Ci sekali ini. Itu Tes IELTS bayarnya atau mereka TOEFL pakai ya? dolar. Mm-mm. Gitu, Harus oke. TOEFL pakai dolar. Oke, Oh, baik. Cukup untuk sidik. Indomilk ngasih banyak lah itu sangunya teh. Kagak anjir, mana ada Enggak banyak. lah. Pabrik kayak gitu gak mungkin banyak. Kalau sampai sekarang yang belum Oh gitu. cair, aduh gimana nih? Aduh, Minum Udah minus itu cair garis kita. cairnya disusul minum susu tiap hari anjir. udah saya pepet-pepet terus nih. Gom Mas, mana? Mas ini belum turun-turun, Mas. go gomat Ci tiap hari minum susu anjir. Oke, oke, lanjut yang tadi untuk Kak Abil. Berarti Mobil mobil. terkait proposal penelitian tadi, itu berarti lu udah punya dulu proposal penelitiannya, baru daftar kampus, atau lu daftar kampus dulu, terus baru ada buat proposal penelitiannya. Kalau gue kan tadi ada motivational letter sama study plan. Iya, Kalau motivational letter itu ya inilah alasan kenapa ngambil S2 lagi gitu-gitulah. Itu kan iya, iya. bisa dikarang-karang lah. Itu juga minta ChatGPT kan yang cobalah susun gimana gitu. Oke, terus? Kalau study plan itu ya kalau gue awalnya kan ada gitu. Awalnya gue tuh study plan itu karena kan gue kerja di BSI itu lebih banyak soal makroekonomi gitu. Terus gue jadi Iya, kepikiran kayak gimana kalau gue neliti tentang ini gitu. iya. Jadi sih kalau itu kata gue lo harus ini dulu lah mengetahui lo itu senang di mana gitu teh. Lo Oke, mau ngambil apa, senangnya apa, terus ya intinya apa yang mau lo lakukan. Nah dari situ kalau gua ya sama lah kayak Sidik gitu brainstorming kalau gua sama ChatGPT gitu loh. Gue gitu. tertarik makroekonomi soal ini gitu. Iya, Kalau iya. misalnya buat jadiin topik riset S2 kira-kira topiknya jadinya bakal kayak mana aja gitu. Ya udah Oh, akhirnya dari berapa yang dikasih saran itu ya langsung coba susun gitu study plan ya ketika nanti saya sekolah di sana
saya mau meneliti tentang ini, yang hasilnya bakal begini gitu. Oke. Nanti ya setelah lulus itu rencana saya bakal gimana. Rencananya waktu itu gue tulis ya pengen lanjut S3, terus juga pengen kalau kerja di bagian ya, perusahaan sekuritas ataupun di lembaga riset gitu gue bilang gitu, lembaga institut Hmm. penelitian gitu. Ya udah sih itu aja sih kalau study plan ya. Oh, berarti Nggak perlu buat riset proposal gitu. Study plan itu ya kayak lu oh, cerita aja gitu. oke. Berarti kalau lu ini ya apa namanya? Daftar di kampusnya. Daftarnya Hmm. itu berarti eh ngurus administrasi aja gitu. Baru nanti seleksi Ya, administrasi di langsung di web interview. di web kampus itu ya kayak di Oh, admission, ya kayak lu daftar mandiri ya kayak daftar mandiri di S1 lah gitu kan. oh Jadi gitu. kan tinggal ngisi aja gitu, ngisi nama, apa namanya, ngisi biodata, terus upload dokumen gitu. Ada ini nggak kayak tes-tes tertentu gitu? Nah kalau gua alhamdulillah nggak ada gitu loh. Oh nggak ada. Yang di Oh, kampus ini nggak ada. lebih mudah ya berarti ya. Lebih mudah kalau gua. Jadi tinggal daftar, lulus administrasi, lanjut wawancara, Hmm. wawancara oke, nulis tadi tuh apa namanya motivation letters, study plan, baru lanjut lagi interview kedua, habis itu di mengajukan beasiswa gitu ke kampus. Kampus yang ngajuin. Karena waktu Oh, kita daftar itu kita milih kan mau studi full beasiswa atau bayar sendiri gitu. Gue milihnya full beasiswa. oh, ada Heeh. pilihannya juga ya. Nah, Menarik. sebelum Tadi, ini tuh Cina ini gue kan daftar juga Erasmus Mundus itu kan. ya. Keterima, cuma nggak keterima beasiswanya jadi gue tolak gitu loh. Oh, Mahal lah gila Eropa gitu kan. iyalah, Anjir, Eropa mahal gitu. Apalagi kalau Erasmus kan dia satu semester di negara mana, satu semester negara mana, iya aja nanti kalau pindah-pindah, oke pindah nomaden dia ya. sekaligus coy, mana mahal-mahal lah gitu negaranya gitu. Benar. Padahal gue nggak tahu kenapa pengen nyoba ke Eropa, tapi masih ini. Tapi nggak apa-apa lah. Ini sebagai insight aja gitu, karena ya sebelum nanti mempersiapkan penelitian dan segala macam, yang penting kita tahu Kalau insight-insightnya dulu aja. kalau kata gue sih S2 itu lu nggak perlu kampus yang terlalu terkenal dah gitu. Karena Bener yang lu sih. butuhin itu kontak atau koneksi dari profesor lu yang di kampus S2 itu. Nanti dari dia pasti, gue yakin lah profesor di situ, entah dia ada teman di Eropa atau di mana gitu, pasti dia ada gitu kan. Nah dari situ lo bilang nantilah pas bimbingan apa gimana, ada lanjut nggak gitu, mau lanjut. Oh, menarik. Oke. Kaos sih. Kaus, kita kaus dik. Haus. Tapi gue Kaus pengennya, coy. tak kenapa gue pengen ke ini apa namanya? Edinburgh. Oh iya. Inggris jauh. Inggris tuh susah deh beasiswanya. Jadi kalau gua ini yang gua rangkum ya, Ya. negara yang ngasih beasiswa, yang pelit ngasih beasiswa itu Inggris, Australia, New Zealand. Oh, Nah, tiga itu. Inggris, Aussie sama New Zealand. New Zealand. Lebih tepatnya karena udah banyak juga orang ke sana tuh. Karena udah banyak sama ya pilihan lu LPDP gitu loh. Banyak kan sana. Aduh. Kalau Chevening kan dulu kan ini Chevening juga terkenal di UK itu. Ya, Chevening. Ya. Mulai tahun kemarin Chevening itu lu harus ada pengalaman kerja jadi karyawan tetap full time minimal 2 atau 3 tahun gitu, gue lupa berapa Buset. ribu jam Buset. kerja gitu. Jadi kayak wah ini udah pelit nih kata gue gitu. Sama paling ya mereka itu kalau beasiswa kampus beasiswa potongan doang, potongan biaya Nah, kuliah, dan nggak per- 100% biasanya. partial funded lah ya. Parsial, Aduh, oke. parsial, Ya, parsial. partial. Oke. Ini karena berhubung Abil masih mempersiapkan beasiswanya, mungkin nanti akan ada pertemuan lebih lanjut untuk membahas terkait Ya. ngapain aja sih gitu di Cina gitu kan. Kalau kalau FYI aja sih kalau gue benefitnya itu kan kan ini kan gue full full scholarship, jadi benefitnya itu uang bulanan 4.000 yuan,
terus akomodasi, medical insurance, sama itu sih full nggak bayar sih. Tapi kalau pesawat sendiri deh. Oh gitu. Anjir. Kalau ini biaya kos-kosan di sana? Nah, Nah, itu gue belum tahu dikasih juga. kayaknya di dorm kampus. Karena gue lihat kampus Oh, gue kan, lu nggak pernah denger lah gitu, Shanghai University of Finance and Economic gitu loh, survei nggak pernah denger gitu kan. Yang jelas iya. pusat kota, Kampusnya gede, guys. Oh, emang iya. gede bener gitu kata gue. Ini sapaan ini kata gue tuh. Kampus apaan? Oh gitu. Mungkin di Iya, asrama iya, kampus kali ya. Bisa jadi sih. Oh iya, iya. jelas. Gitu. Menarik sih Abil tapi nanti sih. dapat ini, ke? Dapat orang Rohingya Hah? aja. Dapat Oh, Uighur, ini. Uighur, Uighur. Afrika anjir. Awal, awal, Kenapa Afrika, sih? Pasti itu. awalnya kan gue mikir kayak 4.000 yuan, waktu itu kan masih 2.200, 2.000 berapa gitu. Kata gue, Iya. wah 8 jutaan gitu ya. Bisa nggak ya di Shanghai gitu. Apalagi di Shanghai kan. Terus waktu sekarang gue cek 4.000 yuan berapa ya? 10,2 atau 3 juta. Buset gitu kebanyakan saya. Terima Terima kasih kasih Prabowo. Pak Prabowo. Gara-gara Prabowo. Padahal awal tahun gue liat masih 8 juta segini cukup nggak ya gitu. Bisa atau enggak gue hidup di sini. Tapi kan itu kan kalau di convert ke rupiah, tapi kan kita nggak tahu di sana Iya, bagaimana kalau di gitu sana kan. kan Dari sana kan tetap nggak ada pakai berubah, yuan. di Iya, sini berubahnya. Abil Iya. ini setiap hari makan mixu, anjir. dingin. Kan Minumnya cagi aja aja ambil ambil. mixu, Oh makan gitu. mie tiap hari, anjir. Oke, untuk mungkin nanti akan ada pertemuan selanjutnya untuk membahas Abil lebih lanjut. Tapi mau tanya dulu ke Hmm, sini, karena tadi kan udah bahas terkait proses beasiswanya seperti apa dari hmm, hmm, awal beasiswa sampai keterima gitu. Nah, untuk hmm. selama kurang lebih berarti berapa? April, Mei, Juni, 3 bulan, Udah 2 bulan lah, hampir dua 3 bulan lah dua sana. tiga bulanan inilah. eh Ngapain aja sih kegiatan beasiswa penerima beasiswa Max ini dengan prodi eh, thermal environment? Eh, Simpelnya aja ya, karena kan memang kalau kami kan research student lah anggapannya. Jadi memang banyak penelitian. Dan memang budaya di Jepang ini ada yang namanya budaya zemi, seminar di dalam konteks laboratorium masing-masing gitu. Jadi hampir setiap minggu kita laporan dengan model-model kayak kita presentasi di teman-teman lab kita kan, biasa S2, PhD. Nah, itu kita presentasi dan kita udah sampai mana. Nah, dilala sensei saya di sini itu yang paling ngoyo di antara semua sensei yang ada di kampus ini gitu. Oh, Anggapan ya, ambis. lab lain itu pol-polnya jam 5 lah, dari matkul terakhir itu udah pada pulang, kita sampai jam 10 masih ada yang di kampus. Gokil. Sedangkan kampus itu jam 8 udah dikunci. Coba, saking ngoyonya Gila gitu. kerja Bahkan ya udah saya sidik. bahkan Workaholic. Sabtu Minggu. Jadi anggapannya nih, nggak tahu ya, ini kebijakan di Jepang khusus atau memang khusus di kampus saya, itu tuh mereka mewajibkan Sabtu Minggu untuk tidak kerjakan, nggak boleh kerja lah anggapannya, bagi staff dan staff kampus lah gitu kan, Iya, iya. nggak boleh kerja. Nah, sensei saya ini minta izin untuk bisa ngampus di hari Sabtu Minggu gitu. Gokil. Buset, kan ya memang memang beliau Gila sih kerja. Udah nikah belum sih? Belum. udah berapa usianya, udah nikah gitu. Nikahnya juga sama orang sini. Gokil, gokil. Nggak cuma Kan ya mahasiswa yang ambis, beliau tuh dosen kan, juga ada yang ambis ternyata. No nah life ya makanya dosennya. Oh, no lab. makanya bukan nolep, beliau itu lebih tepatnya work is life, life is work. Nah, lebih tepatnya itu Iya, guys. iya, iya, Buset. itu. Itu. Soalnya memang beliau tuh senang ketika memang di kampus itu beliau senang kelihatannya gitu. Memang senangnya kerja gitu, senang kerja gitu kan Oh, dalam artian kenalin gitu. parfum Sidik, coba Sidik. Barangkali dia mau Eh, jalan-jalan beli parfum gitu kan. Satu minggu. Uangnya udah banyak gitu. Tapi ya gitu Eh, sih. gue Jadi ada parfum 2 kalau ini.
buat ini lo. Tapi gue nggak tahu lo suka atau enggak. Oh, Kalau udah mau tetap kasih, ganti, kasih aja, Kasih kasih aja di udah situ buat udah gue tuh. itu satu Udah Bil. kasih, nggak Aduh. usah pikir, nggak usah pikir. Parfum gue masih ada kan yang ini yang gue titipin ke lu Bil. yang At- kecil. iya apa Kan hilang bareng kan gue ini? bilang itu di tas gue kan hilang. Ya udahlah. Itu tuh Udah itu ganti. kebetulan banget. Gue tuh itu tuh ceritanya kan gue dapet tas ransel dari pemerintah, Iya iya tas serut dari pemerintah, sama dari BSI, sama dari Kota Bandar Lampung. iya iya. Jadi ada 4 tuh tas. Se- Oke. Hari pertama gue sampai di Madinah, sampai di Arab, siapa itu sih? Woi, Yusron lah siapa siapa lagi? Yusron? Sama istrinya dia mah. Ntar lagi ambil. Hari pertama gue sampai di Madinah itu, Ya, tas serut BSI itu putus. oke. Nah, terus gue ganti tas pemerintah yang tas serut itu. Gue Ya, pakai sehari, besoknya putus juga. Akhirnya gue punya tinggal Gimana tas sih? ransel Armusna, buat khusus buat Armusna, sama ya, satu lagi tas dari Pemkot. Ya ya. udah, akhirnya karena gue takut tas Armusna ini bahannya jelek juga, putus juga, akhirnya gue pakailah tas Pemkot itu. Gue pakai, alhamdulillah durable dia, sampai di Armusna sampai selesai itu durable. Tapi pas Oke. gue sampai di hotel setelah dari Mina, kan gue jalan kaki semi masihan lagi karena disuruh bus pulang. Ya, Sampai di hotel itu turun situ putus tas Pemkot itu. Gak ada yang benar Dan kita waktu satu gua lagi. jalan pulang dari Armusna itu, tas ransel Armus itu putus juga. ya Jadi sisa tas ampun. gue satu doang, sisa tas ransel gua. Nah, Ya, terus. sorenya itu gue gue mikir kayak, gue mau inilah beliin parfum Rizky Teh lah gitu. Sama gue kan mau ngisi air zam-zam, Iya, gue iya. bawa botol 3 botol kosong, makanya gue pakai tas ransel biasa gue. Akhirnya gue pas itu sholat tawaf dulu, sholat maghrib. Nah, pas sholat isya itu lagi tawaf setengah setengah jalan, sholat dulu tuh, gue taruh tasnya sebelah gue. Mhm. Setelah sholat isya gue lupa, gue langsung lanjut tawaf. Wah, Ya. setengah jalan tuh gue ini, akhirnya gue muter muter lagi, sekali lagi udah nggak ada tasnya. Terus kayak, wah Di coy, ini sana gue tuh habis kita gue pengen pengen ke Zam-Zam, gue pengen nyari parfum. itu Sumpah itu gue udah niat udah banget gua. kesapu sama tim BA Masjidil Haram ya, Bang. Nah, gue cariin, gue tungguin tas itu setiap hari sampai gue pulang nggak ada. Jadilah kata gue Ya udah nggak apa-apa. pulang. Belum rezekinya berarti. It's okay, it's okay. Nah, Paling lu Gak kalau apa deh kan tetap ada gantinya parfum Osma. Lumayan tuh Osma. Osma enak gitu. aman lah, iya, aman. Santai tapi ya, santai. nggak tahu nih, ini dulu Itu Oke, sama oke. Bill variannya itu dua-duanya. beda, satu Nah, ember, coba di satu sniffing dulu putih. Rizky Teh mana yang enak ambil. Boleh, boleh. Nah, Oke, beli. kita lanjut. Ini ada mungkin pertanyaan terakhir kali ya, sebelum kita topik melenceng kemana-mana. Kalian Ya berdua ini boleh. selama S2 ada ini nggak kayak target untuk eh, mempublish Publikasi. artikel gitu? Misalkan kayak Hmm. dalam kurun waktu 2 tahun studi ini saya pengen atau targetnya itu sekitar 2 sampai 3 artikel gitu, atau satu aja cukup Udah gitu. Gimana coba? Dari Abil dulu deh, dari Abil dulu. udah Ambil, monggo ambil yang kalau gue OTW. kalau gue kan ada, tapi udah ditolak berkali-kali gitu. Dan sekarang jadi gue disaranin buat coba aja gitu, upload jadi working paper, upload jadi dapat DOI-nya aja gitu. Sampai sekarang belum gue upload, gue malas dan lupa gitu. Tunggu di sana aja nanti, Bill. Tunggu arahan Iya, dari mungkin supervisor waktu kamu gue nunggu aja. di sana nanti gue minta Hmm. bantuan siapa lah, apa, Ya profesor gue. supervisor kamu. Working Bilang paper itu aja maksudnya kemarin gimana? saya mau ini. Hah? Working paper itu maksudnya gimana? Laporan aja kah atau bagaimana? Enggak gitu, gue punya draft gitu. Ntar gue di sana bilang aja Oh, gue udah punya draft, udah coba upload, cuma ditolak terus gitu. Mungkin bisa oh, Apa bantu lah salahnya? gitu. itu draft dari penelitian lu sebelumnya atau yang lu bikin baru lagi? Yang satu draft dari skripsi gua, yang satu lagi gua buat pure sendiri waktu di BSI. Oh, Yang oke, oke. kemarin itu yang dikerjain Nah, tuh. gua manfaatkan data dari Bloomberg. Gua Oh, Bloomberg tarik. terminal, anjir. gokil, gokil. Ya gimana ya, kantor BSI data analis pasti ada gitu. Kalau Gak Sidik mungkin gak gimana Sidik?
Jadi karena tadi dengan konteks sensei saya yang sangat workaholic ya kan. Ya. Jadi memang untuk mahasiswa aslinya itu dari kampus nggak ada kewajiban sama sekali. Ya kan Mas ya, publikasi ataupun jurnal itu nggak ada kan kewajibannya. S2 tuh nggak ada kewajiban untuk Mhm. publikasi itu. Jadi intinya kita tuh cuman kalau sekolah aja S2. Jadi kan 2 semester. Semester pertama itu kelas, Ya. ada kelas dan itu pun nggak ada penilaiannya tinggal attendance sama kita ngerjain tugas, kita ngerjain tesis kita. Nah, ada Gimana pun sih? karena Coba saya di diulang dulu. Tadi agak putus. oh sorry. Jadi simpelnya untuk mahasiswa S2 kalau di kampus saya aslinya tuh nggak ada kewajiban untuk nulis jurnal ataupun paper. Iya. Gitu kan. Jadi tinggal kalau anggapannya yang nggak ada tanpa penulisan jurnal atau paper, S1 tuh 2 tahun, 2 semester kan. 1 semester kita ada kelas, kelas tinggal datang, penilaian dari attendance, ya presensi dan juga ngerjain tugas, nggak ada ujian, baru 1 semester lagi kita fokus ngerjain tesis kita. Nah, tapi karena lab saya di sini kan senseinya ya lumayan ngoyo orangnya dan Ya. sangat semangat di dalam penulisan dan sebenarnya juga bagus gitu. Jadi memang sensei kami itu ngarahin kami biar bisa bagaimana benar-benar jadi seorang tersejati lah gitu. Jadi Gokil. kami banyak diarahin untuk melakukan literature review paper gitu. Wah. Dan yang akan dipublish ke konferensi-konferensi. Jadi kalau beliau itu selalu langganan setiap tahunnya 2 konferensi nasional, 1 konferensi internasional kan gitu ya. Itu. Nah, jadi tahun ini kami kebagiannya cuma satu doang yang nasional dan satu lagi internasional. Jadi kemarin alhamdulillah udah Mana nih? ah nah makanya Kemana? nih sekaligus kita cerita nih. Satu kemarin udah di submit yang nasional kan. Ya. Alhamdulillah udah lumayan lah untuk literature review pertama saya itu lumayan ngoyo juga lah itu ngerjainnya. SLR. Nah dan Oke. yang ini satu lagi insya Allah saya akan kembangin dari yang pertama kemarin. Insya Allah ini untuk yang ini internasional, insya Allah nanti ke Korea. Wih, Oh, Nah, gokil. yang ini keren kemarin keren. alhamdulillah baru draft doang. Kemarin baru upload draft, nanti insya Allah full papernya itu 30 Juli. Akhir Oke. Juli lah pokoknya. SLR juga itu atau penelitian dari draft proposal yang kamu kirimkan pas untuk pendaftaran? Iya, dari yang draft kemarin itulah. Draftnya Hmm. kemarin itu abstrak doang sih bahkan. Oh, abstrak doang. Abstrak. Dia mintanya apa? Minta kirim abstrak. Oh, kirim abstrak. Tapi kamu udah nulis istilah Kirim. sampai bab 3 kan? Sebenarnya belum sama sekali. Ya benar-benar ngambil dari paper sebelumnya gitu loh. Oh, oke oke oke. Mm-mm. Jadi paper sebelumnya abstraknya gitu dan intinya ada satu topik dari yang penelitian sebelumnya yang saya lebih dive deeper lah ya, anggapannya gitu loh. Oke oke. Berarti Nah, untuk gitu. yang konferensi internasional ini bukan SLR, eksperimen lanjutin eksperimen yang kemarin itu. Lebih tepatnya tetap semuanya literatur review kami. Oh, semuanya literatur Jadi semua review. konferensi ini pasti semuanya literatur review Oh, gitu. gitu. Oke oke. Jadi adapun sebetulnya tujuan kami itu disuruh banyak-banyak literatur review, jadi biar tahu gitu gap-gap di topik kami ini tuh di mana aja gitu kan. Kan Ah, kebanyakan dari literatur review kan itu tujuannya biar kita paham dengan topik kita juga, kita anggapannya mereview ulang kan gitu dan bisa tahu kekurangan-kekurangan gap-gap yang ada di topik-topik tersebut gitu. Nah, jadi oh, dan juga sekaligus nyicil untuk kami nulis tesis gitu. Dan memang kalau di lab kami juga diwajibin minimal lah ada satu jurnal diupload gitu. Satu jurnal yang Q1, juga tujuan ah Scopus Q1. nggak Oh, harus Scopus nggak harus. Q1 sih, tapi kalau misalnya dapet itu dapat penghargaan lah, dapat uang lima 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 ribu 50.000 yen kemarin, Mas Zaki? Tiga 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 ratus ribu. 30.000 tiga Oh, puluh ribu yen berarti sekitar 3 juta tiga, lah tiga dapat jutaan. Kirain 300.000. sekarang. Harga Iya, Q1 terus30 jutaan soalnya. Lebih malahan buset. kadang-kadang. Ya Tapi tapi nah itu dibayarin nggak itunya di submitnya? sini full dibayarin, Oh, dibayarin semua submissionnya kan di sini. dibayarin? Dapat 3 mah. Publikasi semua itu semua dibayarin. Jadi kita Gokil. nggak perlu mikir-mikir, Ah, itu mah aman disediain. tuh. Makanya international conference yang tadi di Korea itu pokoknya simpelnya dalam 1 semester kalau nggak salah dalam 1 semester itu kita dikasih
research ya dikasih sangu lah itu sekitar kalau untuk yang PhD itu 15 juta, kalau yang master itu 10 juta. Ya rupiah ya, Hmm. berarti sekitar 100.000 yen sama 1.500 yen. Oh, Itu untuk lumayan. tadi conference internasional. Itu biaya untuk penelitiannya atau biaya untuk ikut conference-nya? Untuk ikut conference. Oh, Dan itu di luar udah dibayarin untuk conference-nya juga gitu kan. oh, Makanya, enak sih. Menarik, makanya menarik. gitu. Kalau ya yang jelas nggak kayak di Indo lah ya. Di Indo ada, tapi Hah? banyak yang ngakalin aja. Itu makanya. Nah, Yang Ngerti lah, saya yang pernah penting jadi tim yang penting tim kita penelitian jangan dosen soalnya. makanya yang penting kita jangan manipulasi data sampai ini untuk nyari research grant bisa ke Denmark gitu kan. Aduh, itu kacau tuh, perhitungan. waduh, Denmark lagi. Makanya kesehatan Ya, Ini nantilah itu ada mungkin bisa pembahasan khusus tuh soalnya eh, ya internetnya kacau nih. oh kita nge-lag guys kirain. Oke. Mungkin nanti akan ada pembahasan khusus terkait penelitian kayak gitu tuh soalnya saya menemukan Boleh. topik menarik gitu di S2 Nah di itu dia. Indo ini kemarin karena saya kan supervisor saya yang di Indomilk ini S2 hukum Hmm. dan ya ternyata dia ada buat uang-uang tambahan gitu-gitulah. Oke oke baik. Eh, Mungkin juga bisa pertemuan selanjutnya mungkin membahas terkait metode SLR. Kayaknya Sidik ini ahli sekali karena udah hampir membuat dua penelitian ya terkait SLR gitu kan. Buset. Oh ya belum Nah, tuh gua terlalu ada lah. teh. oh ada juga. Ab Oh, Abil dan ada. Sidik napas banget itu kan. Karena gue belum tahu sama sekali SLR tuh cara membuatnya Siap. tuh kayak gimana gitu. Apa aja sih tools yang digunakan? Ya mungkin nanti di pembahasan selanjutnya bisa lah. Karena waktu itu Oh, kaget aja Insya ngelihat Allah siap. Itu SLR siap. 10.000 artikel tuh. Gokil juga. Di 10.000 artikelnya anjir. Oke, oke. Baik. Karena ini di record, kira-kira oke nggak nih? Seluruh full pembicaraan ini eh, taruh di YouTube gitu rangkul. atau di mana gitu kan? Biar orang-orang Yang nanti bisa menggigit itu ya. ngelihat. Oke nggak nih? Monggo. Ambil Oke lah, nggak biar masalah jadi kan? makin terkenal. Aku sih mah nggak masalah sih. Nggak masalah. Nanti di akun YouTube gua aja kali ya. Nah, kamu punya akun YouTube, kira masuk IG sih. Kalau IG kelamaan 1,5 90 menit kayak gini kagak bisa. Enggak, ini kamu buat segmen-segmen, jangan jangan Oh, full semua gitu kan. Iya, edit dipotong-potong. Lu nanya apa nanti? Nah, oh boleh boleh. itu. Coba coba nanti dipotong-potong lah ya. Kalau ada waktu, soalnya Iya. kadang-kadang Nah, teh. magernya itu loh. Kalau gitu di YouTube apa namanya? Di YouTube untuk full ininya, full Nah, percakapan fullnya. di Instagram nanti dipotong-potong. Boleh Nah, boleh. itu dia. Oke, alhamdulillah jazakumullah khairan. Sidik dan Abil. Amin. Eh, Amin. Semangat selalu untuk S2-nya, studi lanjutnya. Karena saya mengerti sekali S2 itu isinya tidak seperti S1 yang bisa hahaha santai-santai gitu-gitu kan. Karena lebih ya nama S2 lebih ini apalagi di luar negeri gitu kan. Terima Yes. kasih. Alhamdulillah dan sampai Amin. jumpa selanjutnya. Nah, ini